Di sini saya akan mempresentasikan kembali hasil dari pembelajaran kita sebelumnya. Untuk materi yang pertama yaitu materi tentang najasa. Najasa atau najis ini menurut bahasa itu adalah suatu hal yang menjijikkan. Najis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini termasuk najis ringan. Contohnya seperti anak kencing anak laki-laki yang belum makan apapun, yang usianya kurang dari 2 tahun. Najis mukhafafah ini cara mensucikannya yaitu dengan mencipratkan air ke tempat yang terkena najis. Untuk najis yang kedua yaitu najis mutawasito. Najis mutawasito ini najis yang tergolong sedang. Cara mensucikannya yaitu dengan mengalirkan air ke tempat yang terkena najis sampai hilang rasa, warna, dan juga baunya. Untuk najis mutawasito ini contohnya seperti kotoran, kencing, dan juga darah. Untuk yang ketiga yaitu najis mughallazo. Najis mughallazo ini termasuk najis berat. Contohnya seperti air liurnya anjing dan juga babi. Cara mensucikannya itu dengan dibasuh air sebanyak 7 kali dengan salah satunya dicampur dengan debu. Selanjutnya yaitu materi kedua tentang wudu dan tayamum. Yang pertama yaitu rukun wudu. Rukun wudu itu ada 6, yaitu yang pertama niat. Untuk niat wudu ini yaitu nawaitul wudu'a liwafil hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu membasuh muka. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam yaitu tertib. Selanjutnya yaitu syarat sah wudu. Syarat sah wudu yang pertama yaitu adalah Islam. Yang kedua itu mumayyiz. Yang ketiga itu berwudu menggunakan air mutlak. Yang keempat itu tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air kepada kulit. Yang kelima yaitu tidak berhadas besar. Yang keenam telah masuk waktu sholat. Dan yang ketujuh tahu akan kefarduan wudu. Selanjutnya yaitu sebab atau hal yang membatalkan wudu, yaitu keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur. Selanjutnya yaitu hilangnya akal, tidak yang menghilangkan akal. Selanjutnya bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram. Dan yang terakhir yaitu menyentuh kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain. Untuk yang selanjutnya yaitu tata cara berwudu. Tata cara berwudu yaitu membaca bismillah serta niat pada permulaan wudu. Selanjutnya membasuh tangan sebanyak 3 kali sampai sela-sela jari. Selanjutnya yaitu bergumbar-gumbar dan memasukkan air ke hidung sebanyak 3 kali. Selanjutnya membasuh wajah 3 kali secara merata. Kemudian membasuh tangan kanan kiri dan kanan sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu mengusap sebagian kepala sekaligus dengan telinga. Yang selanjutnya membasuh kaki kanan dan kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir yaitu tertib. Hal-hal yang menyebabkan seseorang itu boleh untuk bertayamum. Yang pertama itu yaitu dalam perjalanan jauh. Yang kedua yaitu jumlah air tidak mencukupi karena jumlahnya terlalu sedikit. Selanjutnya telah berusaha mencari air tapi belum menemukannya. Yang keempat yaitu airnya ada tetapi suhu dan kondisi air itu mengandung kemudaratan. Dan yang kelima yaitu air ada tetapi hanya cukup untuk minum. Selanjutnya air tersebut berada di tempat yang jauh yang kemudian untuk kita mencari air tersebut itu dapat menyebabkan kita terlambat sholat. Selanjutnya yaitu ada sumber air tapi airnya itu membahayakan. Yang kedelapan itu sakit dan tidak diperbolehkan terkena air. Tata cara bertayamum. Tata cara bertayamum yaitu membaca bismillah pada permulaan tayamum dan niat tayamum semata-mata hanya karena Allah. Untuk niat tayamum yaitu nawaitu tayamum istibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu meletakkan kedua tangan ke tanah atau tempat yang mengandung unsur tanah atau debu yang suci. Selanjutnya yaitu meniup debu yang menempel di kedua telapak tangan dan kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke wajah. Kemudian mengusapkan ke tangan kanan lalu kiri cukup sampai pergelangan tangan kanan. Dan yang terakhir yaitu tertib. Untuk materi yang ketiga yaitu materi tentang mandi wajib dan mandi sunnah. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu hal-hal yang mewajibkan mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6. Yang pertama bersetubuh, yang kedua keluarnya mani, yang ketiga orang meninggal, yang keempat ketika suci dari haid, yang kelima suci dari nifas, dan yang keenam ketika setelah melahirkan. Selanjutnya yaitu macam-macam mandi sunnah. Ini ada 4 contoh mandi sunnah. Yang pertama yaitu mandi sunnah ketika hari Jumat. Yang kedua yaitu mandi sunnah pada saat 2 hari raya. Yang ketiga yaitu mandi sunnah saat gerhana matahari dan gerhana bulan. Dan yang terakhir yaitu mandi sunnah ketika ihram haji atau umroh.
Selanjutnya yaitu rukun mandi. Rukun mandi itu ada dua, yang pertama niat dan yang kedua mengalirkan air ke seluruh tubuh. Untuk niat, saya akan mencontohkan niat saat berhadas besar, yaitu nawaitul ghusla liwafil hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Terus yang selanjutnya yaitu sunnahnya mandi. Sunnahnya mandi ini ada 5. Yang pertama yaitu membaca bismillah pada saat awal mandi, dan selanjutnya yaitu berwudu sebelum melaksanakan mandi. Yang ketiga menggosok-gosokkan seluruh badan dengan tangan. Yang keempat mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri, dan yang terakhir yaitu tertib. Selanjutnya yaitu materi keempat. Materi yang keempat itu tentang sholat fardu dan juga sholat sunnah. Sholat fardu ini sholat yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam, dan apabila meninggalkan sholat fardu ini akan mendapatkan dosa. Sholat fardu ini ada 5. Yang pertama yaitu subuh, yang kedua yaitu duha, yang ketiga yaitu sholat asar, yang keempat maghrib, dan yang kelima sholat isya. Untuk sholat sunnah ini, sholat yang apabila dikerjakan kita mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Sholat sunnah yang dianjurkan itu saya mencontohkan 6 sholat sunnah. Yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum atau setelah sholat fardu. Yang kedua yaitu sholat duha, yang ketiga yaitu sholat tahajud, yang keempat sholat witir, yang kelima sholat tarawih. Sholat tarawih ini dilaksanakan setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Dan yang keenam yaitu sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini sholat sunnah yang dilakukan saat kita memasuki masjid. Materi kelima tentang sholat jamak dan sholat qashar. Sholat jamak itu yaitu menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Contohnya seperti melaksanakan sholat duha dan asar pada waktu sholat duha, dan seperti melakukan sholat maghrib dan isya pada waktu sholat isya. Sholat jamak ini boleh dilakukan oleh orang yang sedang dalam perjalanan jauh, dan juga saat dalam keadaan hujan deras, dan juga saat orang sakit. Jamak ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu jamak takdim, dan yang kedua jamak takhir. Untuk jamak takdim ini maksudnya melakukan sholat atau menggabungkan sholat di waktu awal. Contohnya seperti tadi melaksanakan sholat duha dan asar di waktu sholat duha. Untuk yang kedua yaitu jamak takhir. Jamak takhir ini artinya mengakhirkan atau menggabungkan 2 sholat pada waktu sholat yang terakhir. Contohnya seperti melaksanakan sholat maghrib dan isya di waktu sholat isya. Dan yang selanjutnya yaitu mengqashar sholat. Sholat qashar ini, qashar itu secara bahasa berarti meringkas. Jadi mengqashar sholat itu meringkas sholat yang semula berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contohnya seperti sholat duha, asar, dan isya diqashar menjadi 2 rakaat. Syarat untuk mengqashar sholat ini ada 4. Yang pertama yaitu kebagiannya atau saat berbagiannya itu bukan dalam rangka maksiat. Jarak berbagiannya paling sedikit 16 farsakh. Kalau dalam kilometer itu sekitar 81 km. Yang ketiga yaitu sholat yang diringkas itu berrakaat 4. Dan yang terakhir yaitu niat mengqashar sholat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Untuk materi kita yang terakhir atau materi ke-6 yaitu sholat bagi orang sakit. Sholat ketika sakit ini bisa dikerjakan dengan cara yang berbeda seperti sholat dalam keadaan sehat. Karena menurut Imam Abu Hanifa dalam bukunya, cara sholat bagi orang sakit ialah sesuai dengan kemampuan orang sakit tersebut. Jika orang sakit itu mampu berdiri, maka lakukanlah dengan berdiri. Namun jika tidak mampu, maka boleh dengan duduk. Dan jika tidak mampu dengan duduk, maka boleh dengan cara berbaring dengan tubuh sebelah kanan. Atau jika tidak bisa juga, maka boleh dengan cara yang paling mudah baginya, atau dengan cara isyarat. Untuk tata cara sholat ketika sakit ini disesuaikan dengan kemampuannya dan dengan syarat menghadap kiblat. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.